Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Pod Labs, Podcast Lab School episode ke-10 bersama saya Maya Safira. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat ditunggu-tunggu ayah bunda, yaitu membicarakan mengenai pelaksanaan penerimaan siswa baru Lab School tahun 2026. Dan ayah bunda, melalui PSB Lab School berkomitmen untuk menjaring calon peserta didik terbaik yang memiliki potensi unggul baik dari jalur prestasi maupun tes seleksi. Dan tentunya pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pakar pendidikan yang luar biasa dan hebat-hebat. Yang pertama saya perkenalkan ada Profesor Dr. Toto Bintoro MPD. Halo Bu Mai. Halo, selaku Kepala Badan Pengelola Sekolah Laboratorium UNJ. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah Insya Allah biasa. sehat. Dan ada juga di sini Dr. M. Fahrudin MSI selaku Ketua PSB Lab School tahun 2026. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Karena kita mau PSB ya, ingin menerima siswa baru yang luar biasa, jadi harus tetap semangat dan sehat tentunya. Dan terima kasih untuk Prof. Toto, Prof. Fahrudin yang sudah datang hari ini. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang seputar PSB Lab School tahun 2026. Pasti banyak nih Prof ya yang ingin tahu mengenai Lab School. Jadi gimana sih program unggulan Lab School? Ada apa sih di Lab School? Kok menjadi sekolah favorit ya? Sekolah yang ingin didambakan oleh anak-anak ya, seperti itu. Jadi mungkin boleh dijelaskan perihal apa saja sih keunggulan dari Lab School? Lab School adalah sekolah laboratorium kependidikan milik Universitas Negeri Jakarta yang didirikan tahun 1967. Jadi Lab School ini sudah cukup senior. Lama ya. Lab School tentu memiliki prestasi-prestasi dan program-program unggul yang menjadi ciri khas kami. Yang pertama tentu Lab School ini unggul di bidang pembinaan prestasi. Banyak prestasi yang diraih oleh siswa-siswa Lab School baik internasional, tentu juga nasional, mencakup bidang akademik dan juga non-akademik. Banyak siswa kami yang berprestasi di bidang OSN, FLS 2N, O2SN, baik itu di ajang global maupun di regional, tentu juga di bidang sains, debat, seni, dan juga olahraga. Yang kedua Bu Maya dan Bapak Ibu sekalian, Lab School ini mengutamakan pengembangan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai atau yang dikenal dengan moto Lab School, iman, ilmu, dan amal. Nah, Lab School sangat meyakini, sangat percaya bahwa pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter dan spiritualitas yang kuat. Dan yang ketiga, kami memiliki program pembinaan lulusan yang terbukti efektif. Setiap tahun banyak keluaran kami, siswa-siswi kami Lab School yang lolos ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi luar negeri, perguruan tinggi negeri termasuk kedinasan, baik melalui jalur undangan, jalur tes maupun jalur beasiswa. Itu kurang lebih Bu Maya, prestasi-prestasi dan unggulan-unggulan Lab School. Luar biasa ya, ternyata bukan lagi unggul tapi udah luar biasa unggul Lab School ini ya, prestasinya di baik nasional maupun internasional. Dan tentunya yang paling penting kita benar-benar membentuk karakter ya. Karakter anak-anak bagaimana bisa bersikap ya, berakhlakul karimah dengan baik tentunya untuk di luar sana dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Dan luar biasa sekali. Lalu bagaimana Prof untuk program unggulan yang menjadi ciri khas Lab School? Ya. Jadi kalau digambarkan
Lab School ini ingin menghasilkan luaran-luaran insan-insan Indonesia yang utuh, kuat di bidang akademik, keunggulan akademik harus kuat, berkarakter unggul, tetapi juga samapta dan patriotik. Nah, oleh karenanya banyak program-program baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dikembangkan di Lab School. Salah satu program unggulan yang ada di Lab School, khususnya di SMA, itu dikenal dengan TO. Apa itu TO? Trip observasi. Trip observasi ini akan diikuti oleh siswa-siswa SMA di kelas-kelas awal untuk tinggal di desa-desa bersama masyarakat. Wah, pengalaman sekali ya. Ya, betul, di sana. Luar biasa. 5 hari tinggal di desa bersama masyarakat. Nah, mulai program ini, siswa ini akan langsung menghayati kehidupan sosial budaya dan juga akan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kelak mereka ini akan menjadi pemimpin masa depan, dia sudah mengenali, oh ternyata sebagian besar masyarakatku itu masih seperti ini. Dia akan langsung menghayati itu. Betul. Di sisi lain juga dibentuk jiwa kemandirian, jiwa pantang menyerah, jiwa ketahan malangan melalui program pembinaan kemandirian. Nah, yang program-program seperti ini, baik itu SMP maupun SMA, Lab School selalu bekerja sama dengan TNI. Dan di sana akan dibentuk sikap-sikap kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan juga tentu bela negara dan jiwa-jiwa cinta tanah air. Betul sekali, Ya. luar biasa ya. Mungkin kalau sedikit di trip observasi ya. Jadi anak-anak tuh belajar juga bagaimana mengurus rumah. Ya. Bagaimana memasak yang mungkin di rumah belum terbiasa memasak, nyuci piring ya, bersih-bersih, semuanya dia lakukan bersama kelompoknya ya. Jadi Ya. benar-benar membangun kekompakan. Betul, termasuk di sana akan hidup dengan masyarakat, bagaimana bertani. Betul sekali. Anak-anak tahunya di meja nasi sudah siap. Iya. Dengan Theo dia akan mulai paham, oh ini benih padi yang akan ditanam sampai nanti ditanam, sampai memanen, sampai mengolah hasil panen. Betul, jadi prosesnya dia belajar, Ya. sampai hasilnya juga Ya. belajar. Luar biasa sekali. Kemudian ada Masih apa ada lagi. Masih ada lagi. Program field trip SMP dan SMA di mana siswa-siswa ini diajak untuk mempelajari budaya di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan juga untuk melakukan konservasi atau pelestarian budaya. Oh, pelestarian budaya. Ya. Dan tentu karena di Lab School ini juga ingin menyiapkan lulusannya untuk siap global, maka ada program International Education. Dan khusus bagi siswa SMA yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, mereka dibimbing dalam pembuatan motivation letter, persiapan sertifikasi IELTS, TOEFL, hingga memperoleh LOA. Wah. Sehingga mereka akan siap untuk meraih universitas impian mereka di luar negeri. Luar Demikian. biasa, sudah matang ya. Ya. Sudah dibentuk, sudah dilatih. Ya. Ya, nanti bagaimana dia bisa mendapatkan universitas jurusan yang dia inginkan, yang dia impikan. Kemudian sepertinya ada lagi, masih banyak lagi ya? Nah, Prof, ya? tadi kan di awal saya sampaikan, Hmm. di Lab School itu motonya sampai dihayati, yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal. Ya. Jadi landasannya iman harus kuat kok. Oleh karenanya pembinaan nilai-nilai keagamaan di Lab School ini sangat diutamakan, sangat dikedepankan. Jadi untuk pembiasaan jiwa religius menjadi bagian penting dari kehidupan di sekolah ini. Bagi siswa muslim ada tadarus pagi setiap hari Kamis, sholat berjamaah, hafal juz 30. Wah, luar biasa. Ada loh, banyak Ya. ya anak-anak Lab School. Dan itu menjadi syarat kelulusan. Waduh, luar biasa sekali. Nah, sementara bagi siswa Kristen, Katolik, dan Hindu ada juga ini program-program bersama di ruang ibadah yang kami sediakan di masing-masing sekolah. Karena Lab School ini 6 sekolah Banyak. dan akan 7 sekolah ini ya. Akan 7 sekolah loh. Termasuk peringatan Hari Besar Keagamaan. Keagamaan. Yang Kristen, Katolik setiap tahun akan mengikuti program retreat yang akan dipandu
oleh guru-guru agama dan tokoh-tokoh agama. Kurang lebih seperti itu, Bu Maya. Jadi banyak sekali programnya ya. Tentunya tadi yang pertama iman, menguatkan iman. Makanya selain ada prestasi akademik non akademik, kita juga ada sisi religinya ya, kegiatan religi keagamaan. Luar biasa ya. Jadi benar-benar kita didik anak-anak biar menjadi insan yang baik, pribadi yang baik. Baik Prof, kita kembali ke inti pembahasan mungkin yang ditanya-tanya adalah PSB tahun 2026 ya Prof ya. Nah, bagaimana sih persiapan PSB tahun 2026 nih Prof? Kira-kira nih banyak nih ayah bunda ingin tahu nih, nggak sabaran. Ya, PSB ini tentu agenda akademik rutin kami yang digawangi langsung oleh Wakil Bidang Akademik Badan Pengelola Sekolah Lab School, sekaligus merangkap sebagai Ketua PSB. Tentu walaupun rutin itu tentu harus kami siapkan terus-menerus, dan tahun 2025 ini kami memiliki pengalaman sukses untuk menyelenggarakan PSB, dan tentu kami sudah sangat siap untuk persiapan pendaftaran online melalui website yang akan segera dibuka untuk jalur prestasi ini pada bulan November sesaat lagi, dan jalur tes pada bulan Desember 2025. Nah, PSB di tahun 2025 Lab School akan dilakukan tentu paperless dengan sistem CAT. Apa itu nanti Pak Farudin akan menjelaskan lebih lanjut ya. Artinya apa? Peserta ini akan melakukan tes seleksi menggunakan perangkat laptop. Nah, PSB tahun lalu juga berjalan dengan lancar dengan tingkat kehadiran yang luar biasa, 99% hadir dari sekian banyak jumlah pendaftar hadir, dan terlaksana dengan sangat baik tanpa kendala. Pokoknya kita selalu berdoa agar PSB dari tahun ke tahun sukses, amin, lancar, amin, dan menyaring siswa-siswa yang berprestasi tentunya ya. Baik, sekarang kita ke Dr. M. Fahrudin yang juga ketua apa ya, PSB tahun 2026. Ini dia. Luar biasa ya. Pak Fahrudin, tadi disebutkan ada 2 jalur ya, jalur prestasi sama jalur tes. Bagaimana nih mekanisme keduanya untuk PSB tahun 2026? Baik Bu Maya, untuk jalur prestasi ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang memiliki capaian akademik tinggi atau dia punya prestasi yang lain, yaitu berbentuk nanti portofolio prestasi. Sementara jalur tes itu memang tidak mempersyaratkan satu syarat akademik tertentu, tetapi nanti peserta akan wajib mengikuti tes seleksi berbasis komputer. Itu Bu Maya. Oke ya, jadi nanti ada yang jalur prestasi, betul, yang non prestasi. Nanti ada persyaratannya yang tadi sudah disebutkan ya. Namun berbicara jalur prestasi dulu nih, kita kulik satu-satu ya. Apa saja nih Pak persyaratan untuk jalur prestasi? Pasti ayah bunda, anak-anak di rumah sudah menyiapkan nih untuk masuk Lab School jalur prestasi. Kira-kira apa saja? Baik, jalur prestasi itu terbagi 2. Ada namanya jalur prestasi berbasis nilai rapot, dan yang kedua adalah jalur prestasi portofolio. Kalau jalur prestasi nilai rapot ini calon dipersyaratkan ya untuk memiliki nilai rata-rata minimal, kalau untuk SMA itu 90 Bu Maya. Itu setiap semester. Setiap semester itu rata-rata minimal 90 untuk 5 mata pelajaran. Ya, 5 mata pelajaran yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS pada kelas 7 dan kelas 8. Artinya berarti mempersyaratkan prestasi per 4 semester ya. Itu rata-rata minimal 90. 90 di 5 mata pelajaran itu ya? Itu untuk SMA Bu Maya ya. Sementara untuk SMP itu mempersyaratkan minimal pada setiap semester itu 95 pada 3 mata pelajaran. Wah, apa aja itu 3 mata pelajaran? Mata pelajaran itu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS ya. Kalau di kurikulum Merdeka kan IPAS. Namanya adalah IPAS, itu IPA dan sosial digabung. Sementara pada kurikulum 2013 memang
IPA dan IPS. Itu yang dipersyaratkan sama dengan SMA tadi ada 4 semester, yaitu berarti kelas 4 dan kelas 5 untuk SMP ya. Betul. Jadi benar-benar dipersiapkan ya, mudah-mudahan sih rapor anak-anak di mata pelajaran tersebut ya sudah bagus ya, 90 dan untuk 95 untuk SD ke SMP, 90 dari SMP ke SMA ya. Itu sementara jalur yang kedua kan ada jalur portofolio prestasi, betul, namanya ya. Ini tetap mempersyaratkan rata-rata minimal untuk SMA itu 85 setiap semester pada 5 mata pelajaran. Ya sama ya, mata pelajarannya tadi ya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS pada 4 semester ya, berarti kelas 7 dan kelas 8 kalau mau masuk ke SMA. Nah, untuk SMP itu minimal 90 pada 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika dan IPAS dari kelas 4 dan kelas 5, berarti 4 semester. Nah, yang kedua itu memiliki prestasi dalam bidang akademik, seni, olahraga, atau organisasi kepemimpinan, keagamaan atau lainnya, minimal kalau untuk SMA itu setingkat prestasi kabupaten kota. Tetapi untuk mau masuk ke SMP itu setingkat provinsi. Minimal ya, artinya berarti minimal provinsi, bisa nasional ataupun bisa internasional. Pastinya banyak sekali nih prestasi anak-anak nih, luar biasa. Harapannya ya begitu, karena ini memang namanya jalur prestasi ya, namanya juga jalur prestasi. Betul. Jadi benar-benar yang dilihat juga selain nilai, tapi juga prestasi anak-anak sudah sampai tingkat mana. Tadi ada provinsi, ada yang kabupaten kota ya, tentunya luar biasa banyak sekali. Dan rasanya pasti membuat ayah bunda dagdikduk ya, kira-kira masuk gaya anak saya, akungnya atau kakeknya masuk gaya cucu saya. Kita doain aja ya, bismillah, mudah-mudahan ayah bunda banyak berdoa, jalur langit insya Allah akan membawa anak ayah bunda menuju cita-citanya yang dia impikan ya. Dan masih ke Pak Fahrudin, banyak orang tua tanyakan nih, ayah bunda menanyakan, bagaimana kalau ada nilai yang di bawah batas minimal? Oh ya, baik, itu juga sering kami mendapatkan pertanyaan semacam itu ya, Bu Maya ya. Kami memang sering menjumpai ada 3 kasus lah. Ya, pertama, jika ada nilai rata-rata nilai mata pelajaran ya pada suatu semester yang di bawah minimal, otomatis tentu tidak memenuhi syarat. Ya, karena ini kan per semester tadi kan ya, rata-rata per semester. Untuk kalau SMA kan tadi 5 mata pelajaran, SMP 3 mata pelajaran. Kalau ada 1 semester yang kurang dari persyaratan yang tadi, SMA kan mempersyaratkan minimal 90 ya, SMP-nya 95. Nah, itu dengan sendirinya otomatis tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama ya. Karena memang ini lagi-lagi ini adalah jalur prestasi ya. Kemudian yang kedua, itu kasus yang kita juga dapati, ada nilai pada mata pelajaran tertentu itu di bawah persyaratan kalau kita gunakan rata-rata tadi 90 dan 95 tadi. Tetapi karena kemudian ada dikompensasi dari nilai mata pelajaran lain pada semester itu, rata-ratanya masih di atas yang dipersyaratkan, yaitu SMA itu 90, SMP 95, maka ini memenuhi syarat. Oke, kalau rata-ratanya masih bisa kalau ya? Kalau rata-ratanya, betul ya. Nah, yang ketiga, hal yang perlu juga kemudian kami sampaikan bahwa penghitungan rata-rata dari 3 mata pelajaran itu ataupun 5 mata pelajaran tadi itu setiap semester ya. Jadi yang dihitung itu adalah ke bawah ya. Jadi semester, katakan semester 1 gitu ya. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Nah, baru kemudian ini dirata-ratakan. Jadi rata-ratanya ke bawah, bukan kemudian rata-rata ke kanan. Ya, nah ini dibantu di gambar ini ya, bahwa kalau ke kanan itu maksudnya begini, di semester 1 matematika dapat berapa,
semester kedua dapat berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Bukan seperti itu. Karena memang kita menghitungkan dan yang dihitung dan dipersyaratkan itu adalah rata-rata per semester untuk mata pelajaran yang dipersyaratkan tadi. Ya, jadi mungkin nanti ada di layar bisa dilihat gitu Betul. ya. Bagaimana sih tadi untuk melihat atau menentukan rata-rata agar tetap konsisten ya Pak ya, dan Ya. tetap memenuhi syarat ya, untuk syarat baik yang dari SD ke SMP, begitupun yang dari SMP ke SMA. Mungkin ada kepikiran untuk membuat Universitas Lab School kali ya, karena kita kan ada KBTK, ada SD, SMP, SMA, luar biasa ya lembaga ini. Kemudian kita kembali lagi ke Prof. Yeah. Prof, kalau jalur tes, bagaimana sistemnya, Prof? Ya, Bu Maya, pendaftaran jalur tes ini tidak ada persyaratan khusus. Semua bisa mendaftar. Khusus jalur tes, nah pendaftar dapat memilih 2 pilihan. Tentu sekolah tujuan dengan pilihan pertama ini untuk seluruh cabang Lab School. Lab School Jakarta yang ada di Rawamangun, Lab School Kebayoran, Lab School Cibubur, Lab School Cirende, Lab School Bintaro, Lab School Ciracas, dan Lab School Joglo. Oh, akan datang. Ya, Lab School Joglo akan datang. ya. Dan tadi pilihan pertama. Pilihan kedua disediakan juga, bisa memilih pilihan kedua. Tetapi pilihan kedua ini hanya untuk Lab School Bintaro, Lab School Ciracas, dan Lab School Joglo. Baik, yang baru ya. Lab School Ya, yang baru. betul. Nah, seperti saya sampaikan di depan tadi, bahwa PSB jalur tes ini akan menggunakan CAT, Computer Adaptive Test. Nah, CAT ini akan mengukur kemampuan kuantitatif, verbal, pemahaman bacaan, kemampuan akademik, dan juga survei karakter calon siswa. Oleh karenanya, ayah bunda, anak-anakku yang akan daftar Lab School, maka siapkan diri Anda dan nanti pada saat tes Anda membawa laptop. Sekali lagi, Anda membawa laptop. Jadi laptop pribadi ya, tidak diperkenankan. iPad boleh nggak? Tablet boleh nggak? Tidak. Membawa laptop, bukan iPad atau tablet. Oke. Ya. Membawa laptop ya adik-adik, jangan iPad atau handphone. Ya pokoknya kalau tidak sesuai nanti akan ada ruangan untuk Ya. mengerjakannya tetap di komputer ya. Ya, Seperti itu. Jadi dipersiapkan. Mungkin untuk adik-adik yang SD nih ya, mungkin udah terbiasa juga pastinya udah menggunakan laptop. Jadi mungkin nggak khawatir lagi kalau nanti ingin ikut tes di Lab School. pengalaman yang sudah-sudah tidak. Pengalaman sudah bisa ya, semuanya Ya. bisa, semuanya Bisa. lancar, Kalaupun tidak, nanti akan dibantu. akan dibantu. Dibantu di Jadi lokasi. tenang saja, jangan khawatir. Doakan saja ayah bunda untuk anak-anaknya nanti ketika tes dimulai. Dan itu Bu Maya menambahkan juga ada nanti tutorial ya. Tutorial betul sekali. Tutorial dari pendaftaran, tutorial simulasi tes Ya. maupun tutorial pelaksanaan tes. Betul. Jadi ada tutorial. Kita juga ada Instagramnya ya. Iya, Oh iya. itu semua di Ya. di sosial media Di kita sosial sampaikan media informasi. nanti akan ada infonya di sosial media. Pokoknya lihat terus, cek terus, pasti ada informasi mengenai PSB Lab School tahun 2026. Baik Pak Farudin, mungkin kita akan beritahu nih, ayah bunda bertanya-tanya, bagaimana sih tata cara pendaftaran PSB Lab School nih? Ya, baik Bu Maya. Untuk pendaftaran itu dilakukan secara online ya, ayah bunda. Ya, nanti setelah mengisi data, kemudian peserta akan mendapatkan virtual account ya untuk pembayaran uang pendaftaran. Setelah itu kemudian akan melengkapi biodata dan kemudian akan unggah dokumen bagi pendaftar untuk jalur prestasi ya. Tadi yang diunggah kalau jalur akademik rapot ya, nanti yang diunggah adalah rapot. Kalau yang mengisi pilihan jalur prestasi portofolio tentu akan mengunggah juga rapot sebagai persyaratan dasar, di samping kemudian juga prestasi-prestasi atau portofolio prestasinya yang kemudian akan diunggah, dan setelah itu kemudian akan mencetak kartu peserta.
Nah, tentu dalam hal ini nanti kepada adik-adik ya yang nantinya akan menjadi peserta baik seleksi tes untuk seleksi untuk yang jalur prestasi maupun jalur tes baik SMP SMA itu mohon dipastikan seluruh data diisi dengan benar, karena pada dasarnya kalau sudah diisikan, disubmit gitu ya, sebenarnya tidak bisa diubah kembali data itu. Jadi betul-betul sudah dipertimbangkan akan memilih lokasi lab school yang mana, kemudian memilih jalur apa, ya kalau untuk jalur prestasi itu kemudian adalah mau menetapkan pilihan jalur akademik atau jalur portofolio. Itu yang perlu untuk kami sampaikan. Jadi benar-benar diteliti lagi ya kalau mengisi pendaftaran, jangan sampai terlewat, disesuaikan, dipastikan, jangan ragu-ragu, aduh bingung nih, aduh lab school mana nih, misalkan seperti itu. Lab school pokoknya semua kualitasnya terbaik. Insya Allah begitu. Ya, pendidiknya juga kita memberikan semua lab school pengajaran yang terbaik untuk anak-anak tentunya. Nah, mungkin biar tidak terlewat ayah bunda, kapan tanggal-tanggalnya nih untuk PSB Lab School? Boleh kira-kira kapan ya Pak Farudin untuk Lab School ini bisa mulai pendaftaran PSB Lab School tahun 2026? Baik Bu Maya, untuk tentunya yang perlu untuk diingat ya, tanggal penting itu terutama tanggal pendaftaran dan juga tanggal tes ya. Tanggal pendaftaran untuk jalur prestasi baik SMP maupun SMA itu akan dimulai hari Senin besok tanggal 3 November sampai dengan tanggal 22 November 2025. Itu untuk jalur prestasi SMP dan SMA. Sementara untuk jalur tes SMA itu akan mulai dibuka pada tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan 20 Januari 2026. Sedangkan untuk jalur tes SMP itu tanggal 16 Desember sampai dengan 27 Januari 2026 ya. 16 Desember ini 2025 ya Bu Maya ya. Nah, sementara untuk yang kedua itu tanggal pelaksanaan seleksi untuk SMA itu tanggal 1 Februari 2026, sedangkan untuk SMP-nya tanggal 8 Februari 2026. Nah, tentu untuk melihat secara lengkap lini masa atau jadwal rangkaian ya pelaksanaan tes PSB Lab School ini, silakan untuk kemudian disimak ya berbagai sosial media Lab School ya, khususnya nanti di website PSB Lab School yang maupun Instagram ya, Instagram Lab School Official. Lab School Official. Hari Senin lah ya, jadi ayah bunda hari Senin sudah mulai pendaftaran ya. Dan jangan lupa untuk tadi dikatakan tesnya, untuk persiapan tes pelaksanaannya SMA 1 Februari 2026 dan SMP 8 Februari 2026. Ayah bunda boleh dicek, mungkin kalau yang anak-anak SMP sudah memahami ya bagaimana mencari informasi, bahkan sudah sering bermain media sosial tentunya Instagram, jangan lupa follow @labschoolofficial. Di situ banyak sekali informasi terkait PSB Lab School tahun 2026. Begitu ya Prof ya, Pak ya. Nah, sebelum kita tutup nih podcast kita kali ini, pasti kalau ada audiens atau ayah bunda banyak nih yang tanya sama kita ya. Tapi karena kita bersifat podcast, kita hanya menyampaikan saja. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh mencari informasinya di media sosial. Dan sebelum ditutup, dari Prof Toto, dari Pak Farudin, mungkin dari Prof Toto dulu ya, ada pesan terakhir nggak nih untuk calon-calon anak bangsa yang berprestasi? Kami berharap, Lab School berharap calon-calon siswa ini dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lab School bukan hanya tempat belajar, tetapi Lab School adalah rumah kedua, tempat untuk tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berkarakter kuat, berakhlak mulia, calon pemimpin masa depan yang memiliki daya saing global yang tinggi dan tentu yang mencintai tanah airnya. Lab School akan menghasilkan generasi-generasi yang patriotik. Luar biasa. Satu lagi pesan terakhir dari Dr. Farudin, dipersilakan. Baik ayah bunda maupun juga anak-anakku sekalian yang akan mendaftar ya ke
SMP maupun SMA Lab School, pastikan nanti untuk membaca secara cermat ya pedoman PSB yang nantinya akan bisa diunduh ya pada sosial media kami, khususnya di website, dan juga kemudian nanti kami juga akan siapkan juga informasi termasuk apa yang kita perbincangkan dalam podcast hari ini ya, maupun kemudian juga ada tutorial, baik tutorial pendaftaran, tutorial simulasi, tutorial untuk pelaksanaan tes, maupun juga SOP penyelenggaraan tes baik untuk pengawas maupun tentunya juga buat peserta. Itu saya kira, dan tentu kalaupun itu masih punya pertanyaan-pertanyaan, insya Allah helpdesk-nya Lab School akan siap membantu sesuai dengan sekolah yang dituju. Karena pada buku pedoman maupun di berbagai sosial media nanti juga kami cantumkan nomor kontak ya helpdesk dari masing-masing satuan pendidikan. Begitu Bu Maya. Baik, terima kasih Prof. Toto, Pak Fahrudin, luar biasa. Jadi jangan khawatir ya, untuk Ayah Bunda jangan khawatir ya, dan segala informasi tentunya akan kami siapkan, dan apabila banyak pertanyaan, banyak pelayanan yang kami sediakan di berbagai unit Lab School. Tak terasa nih, udah akhir saja podcast kita ya. Pasti untuk Ayah Bunda masih mau denger nih apa aja sih yang ingin disampaikan, pada penasaran sama Lab School nih Prof nih Pak nih. Jadi kenapa sih harus Lab School ya? Tadi kan udah dikasih diberitakan ya, diinformasikan oleh pembicara-pembicara kita dengan keunggulan-keunggulan Lab School yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih Prof. Toto, Pak Fahrudin atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para calon peserta PSB tahun 2026 dan juga orang tua ayah bunda tentunya. Untuk pendidikan terbaik putra-putri Anda, ingat satu nama, Lab School. Semangat kita dari Lab School untuk Indonesia dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.